Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai teknologi dalam komunikasi bisnis. Sebelum penyampaian materi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Dwi Tri Putuhena sekaligus sebagai pemateri kedua. Terus Fitri Febrianti, saya sendiri selaku moderator. Yang ketiga Hasniati Mawadah selaku pemateri kedua. Yang keempat Heni Najemiana selaku pemateri ketiga. Terus yang terakhir ada Heti Mulia selaku pemateri keempat. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan apa itu teknologi dalam komunikasi bisnis. Teknologi itu merupakan alat atau teknik atau cara yang dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya sehingga pekerjaannya menjadi lebih ringan, lebih cepat, dan lebih baik dan lebih banyak menghasilkan. Dan teknologi ini telah menyusup ke dalam setiap praktik bisnis serta menciptakan keunggulan dan kemampuan komunikasi yang semakin canggih. Kemajuan teknologi ini dalam komunikasi telah memungkinkan terciptanya kerjasama dengan berbagai pihak, kapanpun dan dimanapun berada, dengan penggunaan email, voicemail yang memudahkan para pihak untuk bekerja tidak harus dalam satu lokasi, dan bekerja tidak perlu dilakukan di suatu tempat seperti kantor konvensional, tetapi juga bisa di rumah, di jalan, dan dimanapun. Dan teknologi ini memberikan berbagai pilihan untuk melakukan komunikasi bisnis, yaitu pembelian teknologi komunikasi yang memberikan pedoman seperti yang pertama itu ada harapan penerima pesan, di mana harapan penerima pesan ini adalah setelah kita mengetahui siapa yang menjadi penerima pesan, perlu dipertimbangkan lebih lanjut harapan penerimaan terhadap teknologi yang digunakan untuk mengirim pesan. Dan ada yang cukup puas untuk menerima pesan tersebut melalui telepon, dan tetapi ada juga yang menghendaki agar pesan tersebut dilakukan melalui email. Yang kedua itu ada waktu biaya, di mana waktu biaya ini menjadi faktor yang penting dalam memilih teknologi yang digunakan. Pesan yang mendesak biasanya dikirimkan melalui email atau internet dengan biaya yang relatif lebih mahal daripada pengiriman melalui pos. Sementara itu, untuk pesan yang tidak mendesak atau kurang penting bisa dilakukan menggunakan pos yang biayanya relatif murah. Yang ketiga itu ada sifat pesan, di mana pesan-pesan tertentu itu memerlukan penjelasan rumit dan kompleks yang akan lebih baik bila disampaikan secara langsung melalui tatap muka, dan ada juga pesan yang memerlukan gambar tertentu yang tidak dapat atau tidak tepat jika dikirimkan melalui telepon. Sekian mungkin dari penjelasan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Ewi Putuhena yang sudah menjelaskan mengenai materi pertama kita. Selanjutnya, untuk pemateri kedua, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang perlunya penampilan. Teknologi yang digunakan dalam berkomunikasi seringkali dijadikan salah satu indikator untuk menilai kemajuan perusahaan. Demikian pula untuk tujuan tertentu. Pesan bisnis akan lebih baik bila dicetak dengan printer laser di atas kertas yang bermutu daripada dicetak di atas continuous form dengan printer dot matrix. Next. Selanjutnya itu manfaat informasi teknologi dalam bisnis. Next. Yaitu ada beberapa kegunaan informasi teknologi atau IT dalam bisnis.
yaitu yang pertama munculnya peluang bisnis baru, yakni e-business atau electronic business. Lalu yang kedua memperluas pangsa pasar, yang ketiga mengurangi biaya produksi dan operasional, yang keempat mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Next. Lalu masalah komunikasi bisnis dengan peranan teknologi informasi dan komunikasi. Kendala yang bisa saja muncul dalam praktek komunikasi bisnis dengan peranan teknologi informasi dan komunikasi adalah selain masalah infrastruktur, sarana dan prasarana, juga masalah ketidakmampuan manusia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Juga kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik menjadi hambatan yang seringkali muncul dalam praktek komunikasi bisnis. Masalah infrastruktur, sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang terbilang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga bagi pelaku bisnis yang memiliki modal yang tidak banyak mengakibatkan kurangnya pembangunan infrastruktur pendukung komunikasi bisnis. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Hasniati Mawadah. Lanjut untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Heni Najmiana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri kedua, materi ketiga akan menyampaikan tentang peran penting teknologi informasi dalam bisnis. Next. Yang pertama, peran teknologi informasi dalam bisnis yaitu mempermudah cara berkomunikasi. Selama bertahun-tahun, sejumlah alat komunikasi lainnya juga berkembang, yang memungkinkan para staf untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan sistem chat, alat pertemuan online dengan sistem konferensi video, seperti webinar, voice over, internet protokol, dan masih banyak lagi lainnya. Yang kedua yaitu memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Melalui internet, Anda hanya membutuhkan satu klik dan semua informasi sudah tersedia di depan mata Anda. Semakin banyak pengetahuan yang Anda peroleh mengenai bisnis, maka semakin berkembang pula bisnis yang sedang Anda kelola. Yang ketiga yaitu manajemen data. Saat ini, sebagian besar perusahaan menyimpan versi digital dari dokumen pada server dan perangkat penyimpanan. Dokumen-dokumen ini menjadi langsung tersedia bagi semua orang di perusahaan, terlepas dari lokasi geografis mereka. Next. Selanjutnya yaitu ada sistem informasi manajemen. Di mana sistem informasi manajemen ini memungkinkan perusahaan untuk melacak data penjualan, biaya, dan tingkat produktivitas. Informasi ini dapat digunakan untuk melacak profitabilitas dari waktu ke waktu, memaksimalkan laba atas investasi, dan mengidentifikasi bidang yang perlu perbaikan. Selanjutnya itu ada Customer Relationship Management. Perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk memperbaiki cara mereka merancang dan mengelola hubungan terhadap pelanggan. CRM sebuah sistem yang dapat menangkap setiap interaksi perusahaan terhadap para pelanggan, sehingga terdapat data kronologis pelanggan jika sewaktu-waktu dibutuhkan bagaikan data record. Yang terakhir yaitu ada aktivitas bisnis selama 24 jam. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, sangat membantu para pelaku bisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam. Tidak seperti toko offline yang segala aktivitasnya sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Heni telah menjelaskan mengenai peran penting dalam teknologi informasi. Selanjutnya pengaruh teknologi informasi akan dijelaskan oleh Hetty Mulia. Tempat dan waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator.
Selanjutnya, materi selanjutnya di sini pengaruh teknologi informasi terhadap komunikasi bisnis, di mana adanya penggunaan berbagai teknologi canggih yang digunakan suatu perusahaan bisnis untuk mengembangkan perusahaannya dan menjaga kepercayaan relasi perusahaan, bukti bahwa teknologi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap komunikasi bisnis yang berlangsung pada suatu perusahaan tersebut. Dalam dunia bisnis, peranan teknologi informasi sangat dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce atau e-dagang, atau perdagangan elektronik dan business, yaitu perniagaan, pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Next. Ya, selanjutnya materi terakhir itu ada jenis komunikasi bisnis, di mana jenis komunikasi dalam komunikasi bisnis ini ada dua, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui tulisan seperti kegiatan surat menyurat dan lain sebagainya. Yang kedua, ada komunikasi lisan yang dilakukan melalui alat berupa komputer yang dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh atau komputer teleconference ataupun video conference. Ya mungkin hanya itu ya dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Heti Mulia yang telah menjelaskan materi terakhir kita. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.